Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dongeng Rakyat akan menceritakan sebuah kisah kontrakan berdarah. Keluarga Budi memulai hidup baru mereka di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu berarsitektur kolonial, luas, dan dijual dengan harga murah. Budi, istri Rani, dan anak mereka Arka merasa beruntung, namun tak ada yang menyadari bahwa rumah itu menyimpan kisah kelam. Di malam pertama, Arka terbangun dan menunjuk ke langit-langit kamar. Mbaknya ada di atas, katanya polos. Rani menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Namun, suara langkah pelan dari loteng mulai terdengar setiap malam. Rani menemukan tali tua dan potongan kain di loteng. Ia juga merasa terus diawasi, terutama saat sendirian. Cermin di kamar mandi sering berembun dengan tulisan samar seperti bekas jari. Ketika Rani bertanya pada Bu Ratmi, tetangga sebelah, ekspresi wanita itu berubah tegang. Dulu rumah itu milik keluarga Wiryawan. Pembantunya, Sari, ditemukan gantung diri di loteng. Setelah itu keluarga itu pindah, dan rumah kosong bertahun-tahun. Beberapa tahun sebelumnya, Sari bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Ia gadis muda dari desa, polos dan pendiam. Istri Pak Wiryawan sering memarahinya tanpa alasan. Sari sering dikurung di kamar loteng yang pengap. Pada suatu malam, setelah pertengkaran hebat, Sari menulis pesan di cermin kamarnya, "Saya tidak ingin sendiri." Lalu ia menggantung diri dengan tali jemuran. Keluarga Wiryawan menemukan jasadnya, tapi memilih menutupi kasus itu. Sejak malam itu, suara tangisan kadang terdengar dari loteng. Arka semakin sering berbicara sendiri. Ia bahkan menyanyikan lagu yang tak pernah diajarkan orang tuanya. Rani mulai bermimpi buruk tentang seorang gadis yang menangis di sudut kamar, dengan tali tergantung di atasnya. Suatu malam, Budi mencoba memperbaiki lampu loteng yang mati. Saat ia menyalakan senter, bayangan gadis tergantung terlihat sekilas, lalu menghilang. Budi jatuh dan terluka. Esoknya, mereka memutuskan mencari bantuan paranormal. Seorang dukun tua datang, membacakan doa dan menabur garam di setiap sudut rumah. Suasana menjadi mencekam. Lampu berkedip, suara tangis menggema. Dukun itu berteriak, "Pergi! Tempat ini bukan milikmu lagi." Cermin kamar utama pecah. Di baliknya, ditemukan tulisan lama yang hampir pudar, "Saya tidak sendiri. Kamu akan menemani." Keluarga Budi memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Mereka merasa sudah cukup dengan gangguan-gangguan gaib yang membahayakan jiwa mereka. Dengan hati berat namun demi keselamatan, mereka memilih kembali tinggal bersama orang tua Budi di desa. Rumah itu kemudian ditinggalkan dalam keadaan kosong, hanya sesekali dibersihkan oleh petugas kebersihan dari agen properti. Tak lama berselang, rumah tersebut mulai diiklankan untuk dikontrakkan oleh keluarga Budi. Iklan itu menyebutkan, rumah besar, strategis, murah, cocok untuk pasangan muda atau keluarga kecil. Namun tidak disebutkan sejarah kelam yang tersembunyi di balik tembok-tembok bisu itu. Bayangan itu masih di sana. Menunggu. Tak ingin sendiri. Beberapa bulan kemudian, rumah tua itu akhirnya dikontrakkan kepada pasangan muda yang baru saja menikah, Tio dan Anya. Mereka baru saja memulai kehidupan rumah tangga dan tengah mencari tempat tinggal sederhana namun nyaman. Ketika melihat iklan rumah tua itu dengan harga sewa yang sangat murah, mereka langsung tertarik. Tio merasa rumah itu cukup luas dan strategis. Anya menyukai bentuk jendela lamanya yang unik dan menyebut rumah itu punya nuansa klasik. Mereka tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap sejarah rumah tersebut. Pada awalnya, semuanya terasa normal. Mereka mulai menata ulang interior rumah, mengganti cat dinding, dan mendekorasi kamar loteng menjadi ruang santai. Namun perlahan, Anya mulai merasa tidak nyaman saat berada sendirian, terutama di sore hari menjelang maghrib. Tio beberapa kali menemukan barang-barang mereka berpindah tempat tanpa alasan. Pintu lemari terbuka sendiri, lampu dapur mati lalu menyala kembali. Namun yang paling membuat merinding adalah ketika Anya mendengar suara nyanyian lirih dari arah loteng, lagu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Namun entah mengapa terasa familiar dan menyedihkan. Lengser wengi, sliramu tumake, sirmo. Dan semuanya berubah saat suatu malam, Anya merekam video untuk konten media sosialnya di kamar loteng. Saat memutar ulang videonya, mereka melihat bayangan samar seperti seseorang berdiri menggantung di belakangnya. Tak bergerak, tak berkedip, dan matanya
menatap langsung ke arah mereka. Setelah kejadian itu, Anya mulai sering melamun dan berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suatu malam, ia kerasukan. Dalam keadaan itu, ia menangis dan memohon, menceritakan kisah tragis Sari dengan suara yang mirip tangisan anak kecil. Saya cuma ingin pulang. Mereka kurung saya. Mereka aniaya saya. Saya tidak ingin sendiri lagi. Tio yang menyaksikan semuanya panik dan mencoba menghubungi spiritualis. Namun, roh yang merasuki Anya semakin kuat dan penuh dendam. Namun, dukun yang dipanggil tidak mampu menahan kekuatan arwah Sari. Justru ia sendiri kesurupan lalu melarikan diri dalam ketakutan. Gangguan semakin kuat. Lampu pecah sendiri, bayangan muncul di setiap sudut, dan suara tangisan serta tawa anak kecil terdengar setiap malam. Akhirnya Tio memanggil Ustadz Gara, seorang tokoh agama yang dikenal bijak dan sakti. Ustadz Gara datang dan mulai membacakan ayat-ayat suci di setiap ruangan rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Arwah Sari menampakkan diri untuk terakhir kali. Ia menangis sambil berkata, "Saya tidak ingin sendiri. Saya ingin pulang." Dengan penuh kelembutan, Ustadz Gara menuntunnya, dan arwah itu pun lenyap bersama desir angin yang tenang. Rumah menjadi hening. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa damai. Ustadz Gara berdiri di hadapan Tio dan Anya yang masih gemetar. "Ketahuilah," katanya tenang, "dunia ini bukan hanya milik kita yang hidup. Di antara kita ada mereka yang tertahan, tak tenang karena luka dan dosa. Tapi jangan kita balas dengan takut atau benci. Doakan mereka. Dengarkan mereka, karena kadang, mereka hanya ingin dimengerti." Ia menambahkan, "Sesungguhnya, sekuat-kuatnya jin dan setakut-takutnya manusia, tidak ada yang lebih kuat dari kalam Allah. Maka jangan jauh dari Al-Quran. Jangan tinggalkan salat. Karena rumah yang gelap bukan karena lampunya padam, tapi karena Al-Quran tidak dibaca di dalamnya." Tio dan Anya saling menatap, dan untuk pertama kalinya, mereka bersujud bersama. Memohon ampun. Memohon petunjuk. Karena mereka tahu, kisah ini bukan hanya tentang hantu, tetapi tentang hati yang tersesat dan cahaya yang dilupakan.